Halo adik-adik, selamat datang di Brother Daniel Academy. Dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan Ko Dan bahas adalah salah satu hukum dasar kimia yang kalian pelajari di kelas 10 ya, yaitu hukum Roche. Oke, sebelum kita lanjut, Ko Dan infokan di sini, BDA melayani les online. Kalian yang membutuhkan les privat atau kelompok, nah silakan scan QR Code yang ada di layar. Oke, selamat belajar. Hukum Roche itu adalah salah satu hukum kimia yang berhubungan dengan massa ya. Di samping hukum dari Lavoisier atau Lavoisier ya, dan hukum Dalton. Nah, itu tiga hukum ini dia berhubungan dengan massa. Nah, menurut hukum Roche, suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu sama. Nah, jadi hukum Roche ini biasanya dia dikenal juga sebagai hukum perbandingan tetap ya. Jadi sama seperti kalian membuat kue atau bikin roti, nah itu ada komposisi bahan-bahan penyusunnya yang perbandingannya selalu tetap ya, mengikuti resep. Oke, senyawa kimia juga sama seperti itu. Oke, kita langsung lihat saja contoh soalnya. Nah, di sini aku kasih contoh. Massa hidrogen banding massa oksigen dalam H2O, dalam air ya, air itu punya rumus kimia H2O, adalah 1:8. Berapakah massa H2O yang dihasilkan apabila direaksikan 5 gram hidrogen dan 42 gram oksigen? Oke, kita tulis dulu reaksinya kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Massa hidrogen itu H2, kemudian ditambahkan dengan oksigen O2, menghasilkan H2O. Oke, nah ini kalau disetarakan persamaan reaksi ini, di sini kita tulis setengah O2, ya, setengah O2. Oke, di situ tertulis massa perbandingan massanya adalah 1:8. Nah, aku sebut saja ini P ya, pembanding. Nah, jadi 1 gram hidrogen, dia akan tepat bereaksi dengan 8 gram oksigen. Nah, menghasilkan H2O sebanyak berapa? Tinggal jumlahkan saja 1 ditambah 8. H2O-nya tentu saja nilai perbandingannya adalah 9. Nah, jadi suatu ketika apabila H2 kalian mereaksikan sebanyak 2 gram, nah maka oksigen yang dibutuhkan tentu saja mengikuti perbandingan ya, 8 dibagi 1 dikali 2. Jadi 16 gram. Oke, jadi 2 banding 16, itu kalau dikecilin kan 1:8 ya. Perbandingan ini selalu tetap untuk semua reaksi pembuatan H2O. Nah, kemudian massa H2O yang dihasilkan berapa? Bisa pakai dijumlahkan langsung. Nah, H2-nya 2 gram, oksigennya 16, maka H2O yang dihasilkan adalah 2 tambah 16, sama dengan 18 gram. Itu kalau 2 gram direaksikan dengan 16 gram. Jadi semuanya bereaksi menghasilkan 18 gram H2O. Nah, di soal yang A, di sini ada pencampuran yang tidak mengikuti perbandingan 1:8. Jadi kalian lihat di sini yang dicampur ada 5 gram hidrogen dengan 42 gram oksigen. Nah, 5 banding 42 itu bukan 1:8. Nah, artinya apa yang terjadi dengan pencampuran ini? Salah satu dari zat ini, salah satu dari hidrogen atau oksigennya nanti ada yang sisa. Oke, jadi yang satu habis bereaksi, yang satu lagi sisa. Oke, jadi ini kok sebut kondisi mula-mula atau M. Jadi massa mula-mula yang dicampur 5 dan 42. Kita sebutkan M saja ya, adik-adik. Kemudian, bagaimana menentukan mana sisa, mana yang habis?
Nah, kita tentukan yang tepat bereaksi. Oke, cara menentukan yang mana yang habis. Yang habis bereaksi atau yang bereaksi semua, itu yang M dibagi P-nya lebih kecil. Oke, kita bagi. 5 dibagi 1 dengan 42 dibagi 8. Yang lebih kecil tentu saja 5 bagi 1. Nah, artinya apa? Hidrogen yang habis bereaksi. Oksigen yang sisa. Oke. Jadi kalau habis di sini, di fase B-nya, fase bereaksi, ini kita tulis semua massa mula-mulanya, kita tuliskan semua. Jadi mula-mula 5, yang bereaksi sebanyak 5. Kemudian massa oksigen yang bereaksi, kalian gunakan perbandingan yang 1:8:9 tadi. Nah, jadi oksigen yang bereaksi sebanyak berapa? 8/1 dikali 5. Ya, jadi 8/1 dikali 5 hasilnya adalah 40 gram. Oke. Nah, kemudian berapa massa H2O yang dihasilkan? Massa H2O yang dihasilkan adalah, boleh dijumlahkan, 5 ditambah 40, 45 gram. Nah, kemudian kalau kita mau hitung sisa, di sini S ya, kita dapatkan di sini hasilnya adalah mula-mula dikurangi dengan bereaksi. H2-nya 0, artinya H2-nya habis ya. Kemudian oksigennya 42, nah, yang bereaksi hanya 40. Jadi masih ada sisa 2 gram oksigen. Nah, jadi seperti itu. Bisa ya kalian pahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang B. Bagaimana jika massa hidrogennya 3,2 dan massa oksigennya juga sama 3,2? Oke, mula-mula di sini 3,2, oksigen juga sama 3,2. Nah, sama seperti tadi, untuk menentukan mana yang sisa, mana yang habis, nah, kita bagi, mula-mula dibagi pembanding tadi ya, M dibagi P, pilih yang lebih kecil. Tentu saja yang lebih kecil adalah 3,2 dibagi 8. Lebih kecil daripada 3,2 dibagi 1. Nah, artinya apa? Artinya oksigen yang habis, atau oksigen yang bereaksi semua. Jadi, memasukkan 3,2 gram, yang bereaksi berapa? 3,2. Nah, di sini habis, tidak ada sisa. Kita kurangkan mula-mula dikurangi bereaksi, itu jadi sisa ya. Nah, kemudian pada fase bereaksi, ini kita gunakan kesebandingan. Oke, jadi berapakah H2 yang bereaksi? Kita bisa dapat dari 1 dibagi 8 dikali 3,2. 1 bagi 8 dikali 3,2, hasilnya adalah 0,4. Oke, dan di sini kita dapatkan 3,2 dikurangi 0,4 sama dengan 2,8 gram. Jadi ada sisa H2, sisa hidrogen sebanyak 2,8 gram. Kemudian berapakah massa H2O yang dihasilkan? Massa H2O yang dihasilkan tinggal dijumlahkan 0,4 ditambah, jadi jumlahkan yang bereaksi nih, 0,4 ditambah 3,2, hasilnya adalah 3,6 gram. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat satu contoh lagi tentang hukum Gauss ya. Sebanyak 14 gram besi. Nah, besi itu rumus kimianya apa, adik-adik? Fe ya. Nah, perum. Direaksikan dengan 10 gram oksigen menghasilkan besi 2 oksida. Oke, kita tulis dulu reaksinya. Reaksinya kita tulis seperti ini. Fe ditambah dengan O2 menghasilkan besi 2 oksida, itu rumus kimianya adalah FeO ya. Besi itu 2+, O itu 2-. Nah, jadi kalau dia gabung,
langsung jadi senyawa FeO. Supaya O-nya sama, maka oksigen sebelah kiri kita kalikan dengan setengah E. Oke, kita buat nilai perbandingannya dulu. Di sini sudah dikasih bocoran, kalau ada 14 gram besi dicampur dengan 10 gram oksigen, hasilnya diketahui FeO-nya sebanyak 18 gram. Nah, tapi kalimat ini belum selesai ya. Nah, di sini ada lanjutannya. Ternyata oksigen yang terpakai atau yang bereaksi itu bukan bereaksi semua, bukan bereaksi sebanyak 10 gram, tapi yang bereaksi ada berapa? Yang direaksikan mula-mula ada 10, tapi masih ada sisa 6. Nah, artinya di sini Fe-nya dia bereaksi sebanyak 14 gram. Nah, tapi oksigennya di situ dia yang bereaksi hanya 4 gram saja. 10 dikurangi 6, jadi 4. Nah, baru ini menghasilkan 18 gram. Ya, jadi 14 tambah 4 hasilnya tepat 18. Oke. Nah, ini perbandingannya sudah fix di sini 14 banding 4 banding 18. Mau dikecilin? Bisa. 7, kita bagi 2 semua ya. 7 banding 2 banding 9. Oke. Kemudian di situ pencampuran yang ditanyakan di soal adalah jika direaksikan 36 gram besi dengan 8 gram oksigen. Nah, pencampuran 36 banding 8 itu tidak sama dengan 7 banding 2. Nah, artinya di sini ada kemungkinan salah satu zat itu sisa. Jadi kita buat MBS, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Oke. Nah, mana yang habis? 36 bagi 7 dengan 8 bagi 2. Nah, ternyata lebih kecil 8 bagi 2 ya. Nah, jadi yang habis adalah oksigennya. Bereaksi semua sebanyak 8 gram. Nah, kemudian di sini kita buat perbandingan. Fe yang bereaksi sebanyak 7/2 dikali 8. Hasilnya adalah 28. Oke, di sini ada sisa 36 dikurangi 28 sama dengan 8 gram. Jadi ada sisa Fe sebanyak 8 gram, oksigennya habis, kemudian FeO yang dihasilkan sebanyak 28 ditambah 8, 36 gram. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, aku harap kalian bisa memahami.